Ini ya. Ini. Apa lagi? فإن تولوا فقل حسبي
Sama ternyata gampang. Bapak Ibu peserta webinar, kita mulai saja ya kegiatan kita pada hari ini. Mohon Bapak Ibu mematikan mikrofonnya, namun tetap membuka kameranya. Tolong mikrofonnya di-mute. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi dan semangat pagi buat kita semua. Pagi. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, alhamdulillah. Jelas, Bu. Baik, alhamdulillah. Jelas. Jelas, Bu. Baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmat yang sudah diberikan kepada kita. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat, dan semoga kita adalah orang-orang beruntung yang insya Allah mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu bisa minta tolong mikrofonnya dimatikan. Baik, alhamdulillah, senang mendengarnya. Bapak Ibu tetap semangat ya mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan ini tidak hanya berguna bagi diri kita, tetapi juga insya Allah berguna bagi anak didik kita. Ingat, bulan Oktober kita harus sudah ready dengan asesmen nasional. Perkenalkan, saya adalah Sri Kustia, saya menjabat sebagai Sekretaris KKGSD Sudendikbud 1, Jakarta Timur, yang hari ini akan menjadi host dan akan menjadi MC pada kegiatan kita. Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah sambutan, yang kali ini karena Bapak Ketua berhalangan hadir akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Ketua, yaitu Bapak Paranggiris Moko SPD, yang ketiga adalah diskusi dan tanya jawab, dan yang keempat itu. Bapak Ibu, tanpa berpanjang kata, marilah kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Bapak Ibu yang beragama non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, Bapak Ibu, acara yang kedua adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada host, kepada Ibu Sofia Ruth Angelin, silakan diperdengarkan dan Bapak Ibu dimohon duduk dengan sikap tegak.
Bapak dan Ibu diperkenalkan untuk kembali ke posisi seperti semula. Bapak dan Ibu, jangan tegang, karena hari ini kita tidak serius-serius, tapi hari ini kita serta serius tapi santai. Jadi kalau kita tegang, nanti ilmu yang didapat nggak akan bisa kita cerna dan terima dengan baik. Jadi Bapak Ibu, siapkan catatannya, siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Namun, sebelum itu, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Wakil Ketua KKG SD Sudin di Kuliah 1 Jakarta Timur, Bapak Paranggi Rismoko. Kepada Bapak Paranggi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Sri Kustiah atau yang kita kenal dengan nama Bu Enci ya. Jadi Bapak Ibu bisa memanggil Bu Sri Kustiah ini dengan nama Bu Enci. Di sini saya mewakili Bapak Ketua, Bapak Dr. Asep Sutisna yang sedang berhalangan hadir untuk memberikan beberapa sambutan terkait dengan pelaksanaan webinar Lebih Siap Asesmen Nasional tahun 2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara hari ketiga pertemuan secara virtual ya. Mudah-mudahan kita selalu tercurahkan. Mohon maaf untuk di-mute dulu, Bu. Tercurahkan kesehatan ya. Baik, sebelumnya saya ingin melaporkan data terkait pelaksanaan webinar Lebih Siap Asesmen Nasional pada tanggal 2 Juni tahun 2021, di mana dalam pelaksanaannya jumlah peserta Zoom yang masuk itu sekitar 864, itu yang terbanyak. Kemudian peserta yang dari YouTube itu sekitar 300-an peserta. Nah, viewer YouTube terbanyak sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 itu sebanyak 3.000 orang. Jadi sekarang untuk YouTube video Lebih Siap Asesmen Nasional itu sudah terlihat sebanyak 3.000-an. Kemudian jumlah pendaftar secara keseluruhan itu ada 1.158 peserta, di mana peserta terbanyak itu terdapat pada Kecamatan Durensawit, diikuti dengan Kecamatan Cakung, kemudian Jatinegara, Pulau Gadung, dan Matraman. Nah, ternyata kita itu pesertanya tidak hanya dari Jakarta Timur 1, melainkan kita juga ada peserta terjauh, Bapak Ibu semuanya, di mana kita ada peserta dari Papua, bahkan dari Malaysia, yaitu dari Sekolah Indonesia Luar Negeri, di mana mereka adalah guru-guru dari Indonesia yang mengajar di sekolah Indonesia di Malaysia. Jadi mereka juga mengajarkan anak-anak Indonesia, anak-anak TKI. Nah, kemudian ternyata peserta itu tidak hanya dari guru SD, Bapak Ibu, melainkan kita juga ada peserta dari guru TK, guru SMP, SMK, bahkan dari mahasiswa. Jadi sangat lengkap sekali sasaran untuk webinar kita ini di luar ekspektasi ya, karena kita itu pertama kali hanya menyasar untuk guru SD, terutama di kelas tinggi untuk mempersiapkan AN. Ternyata yang antusias itu tidak hanya dari guru SD, Bapak Ibu, tetapi hampir seluruh jenjang guru, bahkan mahasiswa pun ikut antusias untuk mengikuti webinar kita. Sebelumnya mohon maaf bisa di-mute ini untuk yang peserta masih menghidupkan mic agar lebih jelas suara yang diterima. Mohon untuk para host ataupun co-host membantu untuk memute ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk perkembangan sosial media, KKG JT1 ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan belum sampai sebulan ya, sekarang YouTube kita sudah memiliki 1.600 subscriber, serta Instagram kita memiliki 1.270 follower. Ini suatu perkembangan yang sangat luar biasa, tentunya ini dibantu oleh Bapak Ibu hebat semuanya. Tanpa Bapak Ibu hebat yang mempromosikan ataupun
follow dan subscribe, maka kita tidak akan sebesar ini. Nah, harapan kami, Bapak Ibu hebat di sini juga bisa membantu dalam mempromosikan kembali akun media sosial kami sebagai salah satu alat mediasi pendidikan, khususnya di wilayah Jakarta Timur 1 ini. Jadi, saya beserta rekan-rekan pengurus sangat berharap Bapak Ibu yang ada di sini menjadi pionir dalam alat promosi media sosial kita. Karena nantinya di dalam media sosial kita ini berbagai macam informasi terkait dengan dunia pendidikan khususnya di Jakarta Timur 1 akan terus disampaikan dan akan terus diupdate. Nah, kemudian selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2021 tentunya Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan secara antusias. Meskipun penyelenggaraannya secara virtual. Hal itu terbukti dari yang saya amati, yaitu berbagai banyak pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan. Bahkan jumlahnya itu sangat luar biasa, membuat narasumber mungkin kalau untuk menjawab satu persatu itu dengan cara mengetik sangat kewalahan ya. Maka dari itu memang pada kesempatan pagi hari ini, pada kegiatan hari ketiga, dilakukan secara tatap muka walaupun secara virtual, di mana kita akan tanya jawab seputar pembuatan soal AKM, baik literasi maupun numerasi. Nah, oleh sebab itu, mari kita selalu belajar dalam menyusun soal AKM ini disesuaikan dengan arahan yang sudah narasumber berikan lewat Google Classroom. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah melihat apa yang telah disampaikan oleh para tutor atau narasumber melalui Google Classroom, baik dari contoh-contoh soalnya, kemudian layout-nya, dan lain-lain. Nah, tolong ini diikuti dengan benar, terutama dengan indikator-indikator yang sudah diberikan, tolong itu yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan soal. Karena harapan tutor, narasumber, bahkan panitia itu soal yang Bapak Ibu buat adalah tidak keluar dari konteks indikator yang sudah diberikan. Kemudian yang terakhir, mohon manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dengan bertanya kepada narasumber secara langsung mengenai kegelisahan yang Bapak Ibu rasakan mengenai asesmen nasional, terutama asesmen kompetensi minimum ini. Nah, caranya dengan bertanya kepada narasumber, ada Bu Sofi, ada juga Bu Asmaul Husna pada kesempatan pagi hari ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Lebih siap asesmen nasional? Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Paranggi. Bapak Ibu, karena kita diskusinya akan santai tetapi serius, silakan bagi Bapak Ibu yang mau mempersiapkan kopi atau teh atau cemilan, jadi tidak terlalu tegang. Ingat Bapak Ibu, kami di sini pengurus bukan bertindak sebagai guru ataupun dosen, tetapi kita sama-sama belajar. Baik, acara selanjutnya yaitu diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Sofia Ruth Angeline SPD. Kepada Ibu Sofi, kami persilahkan. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu untuk absen tidak perlu di chat, sudah ada ya di Google Classroom, jadi tidak perlu mengetikkan nama Bapak Ibu di kolom chat. Terima kasih. Silakan Bu Sofi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Bu Sofi. Terima kasih untuk kehadirannya, sudah pas banget ini 300 peserta. Kebetulan untuk saat ini fasilitas KKG masih berkisar di 300. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang memiliki teman-teman yang masih ada di waiting list. Mungkin nanti rekamannya akan coba ditayangkan di YouTube atau di Google Classroom ya Bapak Ibu yang hari ini tidak bisa hadir karena berhalangan atau karena memang fasilitas kami yang kurang memadai. Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu? Mohon
Mohon maaf Bu, ada seperti suara gemuruh. Karena saya pakai headset ya. Kalau saya buka khawatir ada tukang lewat. Tukang bakso, ya. Betul. Bapak Ibu, saya mengizinkan saya menyapa dulu kepada yang terhormat Bapak Dr. Asep Sutrisna Sanjaya, Ketua KKG SD Sudidikpil Jakarta Timur 1, dan hari ini yang diwakilkan oleh Bapak Wakil Ketua Bapak Paragi Suku SPB yang tadi sudah membuka sambutannya. Terima kasih, serta Sekretaris KKG Ibu Sri Kustia. Terima kasih. Dan yang terhormat kepada teman-teman tim pengurus KKG Sudindikpil 1 Jakarta Timur yang hari ini juga berkesempatan hadir. Terima kasih untuk kerja dan kerjasama dan semangatnya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang terus semangat setiap harinya. Ini udah hari ketiga, hebat, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Hebat, luar biasa. Terima kasih semangatnya. Bapak Ibu, hari ini saya izinkan saya untuk mau menggarisbawahi. Saya mendapat amanahnya sekitar pembuatan soal ya Bapak Ibu tentang AKM secara menyeluruh atau secara utuh. Nanti akan ada Zoom kembali bersama Ibu Asmaul Husna, kemungkinan hari Selasa ya Bapak Ibu. Masih tidak jelas. Bagaimana sekarang Bapak Ibu? Ibu. Bu Sofi suaranya jelas, tetapi ada gemuruhnya. Konektor Sudah lebih baik Bu Sofi? Sekarang bagaimana Bapak Ibu? Iya. Nah, sudah. Ya, lebih baik Bu Sofi, Ya. lebih baik. Berarti saya tidak Ya, pakai, mudah-mudahan tidak ada Tukang bakso lewat. lain yang lewat ya. Karena kondisinya di rumah ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja seperti yang tadi saya bilang, mohon maaf dengan waktu yang terbatas, saya tidak ingin menyita terlalu banyak kesempatan weekend Bapak Ibu untuk belajar bersama. Saya coba menggarisbawahi di bagian pembuatan soal. Bapak Ibu sudah 2 hari yang lalu diberikan LK untuk membuat literasi, satu soal literasi, tapi masih banyak yang sepertinya agak kebingungan gitu. Entah materinya belum terlalu dibaca, atau kemarin pas webinar terlalu cepat, atau apa, maka hari ini saya coba bantu paparkan kembali ya Bapak Ibu secara garis besar. Mudah-mudahan lewat kesempatan ini Bapak dan Ibu bisa lebih memahami. Baik Bapak dan Ibu, seperti ungkapan Bu Sri Kustia, kita dalam KKGJT 1 bukan sebagai narasumber atau guru buat Bapak Ibu, tapi sebagai bagian dari informan saja. Jadi membantu Bapak Ibu. Kebetulan kami lebih dulu mendapatkan informasinya karena kami beberapa kali alhamdulillah ikut bergabung dalam beberapa kegiatan kementerian. Jadi bedanya cuman kami lebih dulu dan kami harus menyampaikan informasi tersebut kepada Bapak Ibu. Tapi kami yakin aplikasinya Bapak Ibu lebih hebat dan lebih luar biasa belajarnya dibanding kami gitu. Pasti ada karya-karya yang lebih keren yang bisa dihasilkan oleh Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali hari ini, Bapak Ibu bolehkah ada link Mentimeter yang bisa Bapak Ibu coba? Saya minta 2 menit saja Bapak Ibu mengisi. Terlihat ya Bapak Ibu di chattingan ketika Bapak Ibu klik, seharusnya itu bisa langsung masuk ke dalam linknya Bapak Ibu. Bisa diklik ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu di kolom chat itu ada link Mentimeter, silakan diklik. Kayaknya Bu Sofi kalau manggil Bapak Ibu kesannya kaku ya. Bagaimana kalau kita panggil teman-teman? Semoga tidak ada yang keberatan ya. Ya, silakan. Boleh ya. Oke, saya juga tegang kalau harus menyebut Bapak Ibu, tapi saya yakin Bapak Ibu yang senior di tempat ini lebih senang dan lebih energik, terlihat muda kalau dipanggil
teman-teman boleh ya Ibu, Bapak ya? Oh, boleh banget. Apalagi yang pakai baju pramuka ya, dipanggilnya kakak. Iya kakak. Salam pramuka. Baik, sudah banyak yang masuk. Menurut Bapak Ibu, 2 hari ini yang Bapak Ibu lakukan sudah mulai membuat soal itu. Kira-kira pembuatan soal AKM literasi itu satu kata yang terbesit di Bapak Ibu itu apa? Sulitkah? Susah banget tuh 2 kata berarti ya. Susah, parah, atau keren, Bingung, asik, menyenangkan. bingung. Lebih banyak yang positif, alhamdulillah. Sulitnya cuman ada beberapa. Kreatif, menyenangkan loh. Yang paling banyak dan di vote sama Mentimeternya menantang dan tertantang. Luar biasa. Oke, saya coba 30 detik lagi. Ini 300 peserta, tapi kalau ngelihat kata-kata yang masuk baru separuhnya. Belum separuhnya. Silakan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mana? Mas Pari. Lalu, maksudnya apa nih? Bagus, Ada yang jawab cemerlang, Bu Sofi. Ada yang jawab cemerlang. Lu Menantang, Masya Allah. Pakai D-nya 2. Menantang untuk diketahui positif. Fiksi, asyik. Baik, Bapak dan Ibu, boleh nanti melanjutkan bagi yang masih penasaran dan menyalurkan kata-kata yang tergambar dalam benak Bapak Ibu. Dipersilakan. Yang boleh saya garis bawahi di sini bagian dari presentasinya Mentimeter dikatakan menantang dan tertantang dan bingung. Baik, mudah-mudahan hari ini bisa menjadi jawaban sedikit biar kata bingung itu bisa berkurang menjadi kata menantang atau asyik ya. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan dulu, tapi yang masih mau lanjut silakan. Cuman share screen-nya saya stop dulu sampai di situ ya Bapak Ibu. Mana Mas Pari? Oke, baik, sebentar. Mas Pari. Hai. Ya. Bapak dan Ibu, saya mengawalinya dengan kekasihan Ini coba lihat. Kalau Bapak Ibu kemarin sempat bingung ini isinya apa, walaupun sudah dikasih contoh, tapi sebenarnya saya masih bingung gitu isinya apa. Baik, saya coba jabarkan satu persatu ya secara singkat, mudah-mudahan bisa terbantu. Jenjang Bapak Ibu, jenjang itu pilihannya ada 3. Level 1, level 2, level 3. Diisi seperti itu. Level 1-nya itu kelas 1 dan 2. Bapak Ibu kementerian mencoba membuat kelompok-kelompok di mana literasinya dikelompokkan secara jenjang kelas dengan pasangan. Untuk literasi kelas 1 dan 2 yang dipakai. Jadi materi kelas 1 dan 2 dirumuskan kompetensi, subkompetensinya dan indikatornya itu dalam satu kelompok di dalam level 1. Level 2 literasi untuk kelas 3 dan 4. Level 3 untuk kelas 5 dan 6. Untuk numerasinya kalau Bapak Ibu sudah melihat Linkus Menjar, itu di setiap level hanya ditaruh untuk kelas 2, 4, dan 6. Gitu ya Bapak Ibu, ini untuk literasinya sama-sama diambil dari materi kelas 1 dan 2 untuk level 1. Kelas 3 dan level 2 diambil dari materi kelas 3 dan 4, sedangkan level 3 diambil dari kelas 5 dan 6. Begitu ya Bapak Ibu, jadi diisi seperti itu. Nah, yang saya sajikan di dalam contoh yang kemarin level 3 saja. Kok level 3 saja ya Bu Sofi? Karena target kita sebenarnya harapan kita mau bikin bank soal untuk persiapan AKM-nya kelas 5. AKM-nya atau AN-nya diwakilkan untuk SD hanya di tingkat kelas 5 saja. Maka kita coba perbanyak bank soalnya Bapak Ibu. Syukur-syukur bank soal yang Bapak Ibu kirimkan dalam bentuk lembar kerja itu adalah hasil soal Bapak Ibu agar
kami bisa merangkumnya menjadi satu karya milik peserta webinar dari KKG JT1 gitu. Kalau itu copasan, jadi tidak bisa ketika kami bawa itu dengan identitas Bapak Ibu, nanti jadinya terlihat ya ini kan copasan gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga, namanya belajar sama-sama, monggo aja ya Bapak Ibu. Kalau masih belum yakin atau gimana gitu silahkan. Jelas ya, diisi dengan level jenjang, diisi dengan level 1, 2, 3. Yang kedua, konten Bapak Ibu. Kalau kemarin ingat yang dipaparkan oleh Bu Asmaul Husna, pada literasi cuma ada 2 konten Bapak Ibu, informasi dan teks sastra. Informasi dan teks sastra. Apa pembatasannya teks sastra dan informasi? Kalau sastra sifatnya fiksi Bapak Ibu. Karya imajinasi yang mengangkat persoalan-persoalan kehidupan manusia yang dipadukan dengan imajinasi atau subjektivitas pengarang untuk kepentingan hiburan. Lebih spesifik lagi, kalau Bapak Ibu ngambil teksnya dari cerita rakyat, legenda, fabel, cerita bergambar, cergam, cerita fantasi, dan lain-lain, itu masuknya berarti teks sastra ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk teks informasi itu sifatnya lebih ilmiah Bapak Ibu, sifatnya lebih peserta didik dapat informasi dalam bentuk fakta, data, dan menambah wawasan gitu. Bisa ditambahkan tabel, grafik, infografis, diagram, dan sebagainya Bapak Ibu. Contoh spesifiknya bentuknya berita, artikel, pengumuman, brosur, buletin, laporan, seperti itu ya Bapak Ibu, itu masuknya ke dalam teks informasi. Gitu. Jelas ya Bapak Ibu? Ini saya jangan ditinggalin ya karena sepi. Masih ada kan ya? Masih menyimak ya Bapak Ibu ya? Masih semangat Bu Jelas, Bu. Sofi. Jelas, Bu. Masih Jelas, Bu. Masih kita menyimak. Masih Bu, menyimak. Belum ada yang live Bu Sofi, alhamdulillah masih 300 nih pesertanya. Baik, Masih Bapak Ibu menyimak, berikutnya Ibu. konten. Allah Bu, kami telah masuk Alhamdulillah. Ya. Sangat menyimak dengan serius, Bu. Ya. Masih banyak Bu. Berikutnya konteks Bapak Ibu. Nah, konten dan konteks itu sejalan sama-sama untuk melihat stimulus yang Bapak Ibu ambil, teks yang Bapak Ibu ambil. Ya. Jadi ini berkaitan Bapak Ibu. Ada berapa pilihannya? Ada 3, personal, sosial budaya, sama saintifik. Iya, betul 3. Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu bisa menjawab soal ini, mudah-mudahan saya ada rezekinya. Bapak Ibu kalau berhasil, saya lihat di chattingan menjawabnya berhasil dan cepat. Saya berikan hadiah ya Bapak Ibu. Jadi disimak baik-baik Bapak Ibu. Yang ini konteks ada 3, personal, sosial budaya, dan saintifik. Bedainnya gimana? Kalau tadi kan udah jelas ya, sastra, fiksi, informasi, fakta, data-datanya. Nah, kalau udah dapat, saya udah ngambil artikel nih, Bu Sofi, saya udah ngambil cergam nih. Nah, dibedain lagi Bu, Pak, isi cergamnya, isi cerita yang Bapak Ibu ambil, isi artikel yang Bapak Ibu ambil, masuknya kemana? Apakah personal, sifatnya bentuknya peristiwa, latar, suasana, perasaan, atau ide secara personal, atau sifatnya budaya setempat, transportasi di Jakarta, terus perekonomian salah satu tempat, terus permainan tradisional di salah satu tempat. Nah, itu masuknya sosial budaya, atau sifatnya lebih ke ilmiah sekali, tentang medis, tentang cuaca, tentang ilmu fisika, atau apapun. Nah, itu masuknya ke dalam saintifik. Oke, Bapak Ibu siap-siap ya, saya punya pertanyaan nih. Kalau ini sudah jelas, kalau Bapak Ibu, ini sebenarnya udah tayang di materi yang kemarin tuh yang dikasih sama Bu Asmaul Husna. Sepeda motor. Silakan Bapak Ibu tolong tulis ini kontennya apa, konteksnya apa. Kontennya apa, konteksnya apa.
Lengkap Bapak Ibu, jangan personal saja. Kontennya apa, konteksnya apa. Di double Bapak Ibu, maaf. Saya contohkan ya. Nah, Dian, kontennya baik. Oke, baik. Nah, sudah ada yang lengkap. Kontennya apa, konteksnya apa. Baik, Bapak Ibu, saya lihat yang pertama ya, tadi Dian ya. Nanti saya cek kembali chattingan ini, saya rekam kembali chattingannya, akan saya lihat atas nama orang tersebut. Ini tambahannya dadakan kan? Namanya lengkap, saya minta nomor HP-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, ada, kalau punya OVO saya kirimkan saldo OVO-nya. Tapi nggak banyak ya Bapak Ibu, yang penting semangat. Bapak Ibu, benar sepeda motor ini kontennya adalah teks informasi. Sepeda motor, sorry. Kontennya saya duduk di tempat. Nah, kontennya adalah sastra Bapak Ibu. Cerita dalam bentuk hiburan. Cerita dalam bentuk hiburan dari si pengarang. Konteksnya adalah personal yang menjawab teks sastra dan personal, jawabannya betul. Jadi kontennya adalah teks sastra dan konteksnya adalah personal. Betul Bapak Ibu. Konten, teks sastra, konteksnya Personal. Sip. Bapak Ibu, untuk yang berhasil semuanya rata-rata benar, tapi yang menjawab paling dulu yang saya pilih ya. Berikutnya Bapak Ibu. Berarti saya ini keluar. Ya. Ya, yang kedua, apakah kamu tahu komodo? Dibaca dulu sekilas Bapak Ibu, kontennya apa? Konteksnya apa? Konten dan konteks ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pengurus jangan ikutan ya. Apa? Ih, pinter-pinter. Iya betul teman-teman. Informasi saintifik, informasi sosial budaya, informasi saintifik. Betul. Informasi dan saintifik, betul Bapak Ibu. Walaupun Komodo adalah daerah khas tertentu, tapi bukan sosial budayanya yang diambil, tapi pengetahuannya karena disajikan di sini, beratnya Komodo, berapa gigi, panjang giginya, dia tinggal di mana. Jadi secara keilmuannya atau ilmiahnya, secara saintifiknya disajikan informasinya. Hebat Bapak Ibu. Sekali lagi saya cari yang tercepat, nanti saya lihat. Berikutnya Bapak Ibu, kue tradisional Indonesia. Dibaca sekilas. Lalu masih kontennya apa, konteksnya apa. Biar kita sama-sama bisa lebih yakin, hari ini kita bisa ngisi framework dengan baik dan benar Bapak Ibu. Informasi sosial budaya, informasi sosial budaya. Cakep Bapak Ibu, ya betul, semuanya benar. Teksnya adalah informasi karena isinya berdasarkan fakta-fakta, dan karena ini kue tradisional, berarti mengangkat sosial budaya dari suatu daerah. Terima kasih Bapak Ibu, betul semuanya. Tidak ada yang salah nih. Keren Miss Enci. Lebih dekat dengan asesmen nasional, lebih siap dengan asesmen nasional. Pasti. Ini. Baik Bapak Ibu. Nah, kalau mau nulis SMS di mana sih, di sini ya? Ini contoh, sorry. Kalau mau nulis catatan di sini. Ini kalau tadi saya ngambil di Pusmenjar, ini contoh soal yang saya coba buat waktu itu di kegiatan Kemendikbud. Silakan Bapak Ibu. Kalau ngelihat sekilasnya konten langsung dapet nih, karena saya naruh sumber. Tinggal konteksnya doang suka kebun. Iya betul, asik. Yang mana? Informasi sama saintifik, betul. Informasi jelas, sumbernya artikel liputan 6, ada dengan infografis dari. Betul Bapak Ibu, informasi dan saintifik.
Ya, berarti Bapak Ibu sudah berhasil mengisi framework, konten, dan konteks. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan melihat stimulus atau teks yang Bapak Ibu ambil untuk mengikuti soal ya Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu, oh saya lagi pengen ngambil cerita rakyat, oke ambil, tapi unsur di dalamnya konteksnya apa. Ya, lanjut Bapak Ibu. Nah ini yang kompetensi, maaf Bapak Ibu. Ini saya ingatkan lagi, Bapak Ibu dalam mengambil stimulus soal saat ini tolong cari yang kekinian. Kalau cerita rakyat kan nggak kekinian ya, Bu Sofi, ya nggak apa-apa. Tapi kan ada inspirasi yang bisa kita ambil. Kalau Bapak Ibu mengambil teks, kalau bisa ada yang Bapak Ibu mau tuju. Apa nih? Anak mengenal informasi problematik saat ini. Atau anak ingin dikasih inspirasi. Tapi jangan lupa jangan sampai mengandung syarat PPPK ya. Terus wacana atau teks atau Bapak Ibu ambil, kita mengembangkan menjadi syukur teks itu bisa jadi beberapa soal Bapak Ibu, bisa jadi menjodohkan juga, bisa jadi uraian juga, atau bisa jadi PG atau PG kompleks. Terus harus jelas ya Bapak Ibu. Itu aja. Terus untuk yang ini saya salah naruh ini posisi tayangan paparannya Bapak Ibu. Nah, untuk kompetensi Bapak Ibu, untuk literasi hanya ada 3. Saya hari ini literasi saja ya Bapak Ibu, numerasinya nanti kita ambil kesempatan lain. Menemukan informasi ini kompetensi terendah, anak cuma ngambil, benar-benar ngambil siapa, bagaimana, mengapa yang ada di dalam teks, hanya ngambil saja. Ini C1 yang paling rendah. Lalu memahami, sudah level kognitifnya naik. Lalu yang terakhir yang paling tinggi adalah mengevaluasi dan merefleksi. Bapak Ibu ini tidak subkompetensi dan rincian kompetensi Bapak Ibu enak nih, saat ini sudah disediakan Bapak Ibu di linknya Pusmenjar. Di sini ya Bapak Ibu sudah banyak yang membuka ya. Jadi kalau saya bukan di kelas 5 Bu Sofi, saya di kelas 2 misalnya, atau di kelas 3 atau 4. Tapi saya mau bikin soal, lalu kompetensinya itu nyarinya di mana? Lengkapnya ada di sini Bapak Ibu. Silahkan diambil, dilihat mana yang mau Bapak Ibu capai kompetensinya untuk dibuatkan soalnya. Coba saya sebentar. Baik, linknya di chat saja. Baik, ini ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya di paparan-paparan setiap narasumber itu menaruh ini Bapak Ibu. Ya, sudah tampil ya Bapak Ibu. Ini home-nya. Iya, loading. Masih loading Bapak Ibu. Ya, di tampilan Pusmenjar tersebut itu kalau diklik di salah satu tempatnya nanti langsung ada A, B, C gitu seperti tadi ya Bapak Ibu. Kok nggak mau ya? Sepertinya jaringannya kali Bu Sofi. Siap. Iya. Tapi lengkap di Pusmenjar ini lengkap. Bapak Ibu teman-teman ini lengkap sekali ya Bu Sofi ya di Pusmenjar ya. Betul. Jadi kalau mau cari tinggal sumber, tinggal mengambil saja. Saya yang share gimana Bu? Boleh. Silakan.
Bu Sophie, maaf nih suaranya hilang Bu Sophie. Suara hilang, Pak. Baik. Pak Tatang nih Bu Sophie, Pak Tatang. Pak Tatang, alhamdulillah. Aduh, ini teman saya. Apa kabar, Pak? Teman membuat soal bareng ini. Kalau Sehat Bu Sophie. Ini keluar masuk Bu Sophie suaranya ya, jaringan. Terima kasih banyak, Pak. Semangatnya. Sama-sama Bu Sophie. Iya. Ya, di hari pertama nih Pak Tatang langsung bikin soal. Silakan dilanjutkan. Baik. Ya, ini yang tampil Bapak Ibu. Silakan dilanjutkan Bu Sophie. Di sini sudah sangat lengkap Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik salah satu literasi teks fiksi itu boleh ya? Iya, boleh salah satu yang teks fiksi atau informasi aja Pak. Hari ini literasi Pak Ranggi. Mohon maaf. Level 3 Pak Paranggi, level 3 Pak Paranggi. Boleh. Sesuai dengan hari ini. Ya, ini yang A, kompetensinya ya Bapak Ibu hampir semuanya sama, menemukan informasi, memahami, dan mengevaluasi. Tapi untuk untuk nomor 1, dan 2-nya itu adalah subkompetensinya. Sedangkan yang menemukan informasi tersurat itu adalah, kalau kita bilangnya indikator ya, tapi rincian kompetensi kalau di framework. Boleh saja diganti menjadi indikator, boleh. Bu, saya mau lebih lengkap lagi di depannya karena biasa bikin soal, disajikan stimulus teks berupa boleh, tapi mau ini saja pun sudah cukup Bapak Ibu. Menemukan informasi tersurat, boleh. Bapak Ibu yang sudah menggali dari beberapa sumber, buku-buku yang ada, salah satunya ini yang sponsor kita ini, itu lebih lengkap, dia nulis indikatornya, disajikan teks informasi, diharapkan peserta didik menemukan informasi tersurat, boleh. Tapi ini saja pun sudah cukup Bapak Ibu. Contoh soalnya pun sudah lengkap Bapak Ibu, kalau benar-benar mencari inspirasi sebenarnya di dalam sini ada. Makanya kemarin saya menaruh materi di dalam Google Classroom-nya tidak terlalu banyak Bapak Ibu, karena bagi saya di sini contoh soalnya sudah sangat lengkap ketika Bapak Ibu mau mencari referensi-referensi gitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Ranggi. Jelas ya Bapak Ibu mengambil subkompetensi. Terima kasih Pak Ranggi. Kompetensi. Tadi yang 3 ini, kompetensi, subkompetensi, dan rincian kompetensinya ada dan ada tersaji oleh kementerian, langsung tinggal copot saja. Jadi Bapak Ibu tidak menunggu kisi-kisi buat AKM nanti apa ya, kayak kan nungguin dulu ya di bulan-bulan Januari, Februari tuh guru kelas 6-nya harus nunggu kisi-kisi dari BNSP atau dari dinas gitu. Ketika udah keluar baru deh kita bikin indikator. Kali ini AKM enggak Bapak Ibu, AKM pakai yang sudah tersedia itu. Jadi Bapak Ibu kalau mau uji cobakannya ke siswa sudah kita pakai indikator yang ada. Berikutnya bentuk soal, Bapak Ibu masih ingat ya, bentuk soal itu pilihannya ada berapa? Ada 5 ya Bapak Ibu, PG kompleks, menjodohkan, isian, uraian, atau uraian kombinasi. Ini bentuknya seperti ini. Kalau PG udah biasa, kalau PG kompleks, Bapak Ibu boleh pakai kata benar salah, boleh pakai ya tidak, sesuai atau tidak sesuai, gitu boleh Bapak Ibu. Lalu menjodohkan, menarik satu garis dengan syarat apa? Pokoknya kata kuncinya adalah pilihan jawaban harus lebih dari jumlah soal ya Bapak Ibu. Lalu isian singkat, jawabannya harus pasti cuma satu kata. Mau bentuknya angka, mau nanti jawabannya bentuknya nama tempat. Yang jelas jawaban pasti hanya menyebutkan satu angka atau satu frase. Untuk uraian atau uraian kombinasi, kalau uraian biasa kan Bapak Ibu sudah tahu ya, jawabannya bentuknya kalimat menjelaskan. Tapi kalau uraian kombinasi, dia digabung, ada PG-nya. Artinya gini, anak ditanya, apakah kamu setuju atau tidak? Nah, berarti kan ada pilihan ya Bapak Ibu, ada PG-nya di situ, ada setuju atau tidak. Baru kemukakan alasanmu. Nah, di situ uraiannya. Seperti itu Bapak Ibu kalau uraian kombinasi.
Kalau uraian biasa hanya mengemukakan jawaban saja. Bapak Ibu, saya kecepatan atau enggak ya? Sedikit kecepatan, Bu. Sedikit kecepatan. Sedikit kecepatan. Baik Bapak Ibu, untuk pedoman penskoran. Nah, jadi framework-nya sudah terisi Bapak Ibu, udah jelas banget ya. Mudah-mudahan bisa mengisinya dengan baik, lalu kemudian mencari ilham untuk membuat soalnya. Saya pindah ke pedoman penskoran dulu. Pedoman penskoran itu kalau PG kompleks, menjodohkan, benar salah, sama isian itu tetap cuman ada kode 1, skor 1 artinya, kode 0, sama kode 9. Dari kemarin banyak pertanyaan gini, 0 sama 9 kan sama-sama skor 0 ya Bu Sofi, terus buat apa gitu? Bapak Ibu, AKM ini adalah program yang dirancang nanti dibuatnya dalam satu aplikasi. Ketika aplikasi itu sudah dibuat sedemikian rupa untuk membaca analisis kemampuan siswa dalam menjawab. Jadi walaupun secara nilai anak itu sama, yang nggak jawab sama yang jawabannya salah sama nih. Tapi nanti deskripsinya pasti ada perbedaan. Anak yang ngerjain tapi kosong sama yang berusaha mengerjakan ada isinya tapi ada kesalahan gitu. Pasti ada analisanya tersendiri. Bapak Ibu sudah membuat rapot K13 ya? Sudah pakai ya? Halo Bapak Ibu. Sudah pakai e-rapot ya Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu Sofi. Ya, siap. Ibu, Bapak dan Ibu kan sudah menggunakan itu, berarti sudah pernah lihat ya kalau ada nilai bentuk angka, ada deskripsinya. Nah, nantinya juga anak akan mendapat seperti itu. Jadi analisa anak yang menjawab salah sama yang tidak menjawab sama sekali itu analisanya akan terbaca oleh program. Jadi kode 0 dan kode 9-nya terpakai ya Bapak Ibu walaupun skornya sama. Jelas ya Bapak Ibu ya? Insya Allah. Alhamdulillah. No, salah, masih bingung. Berarti kode itu sudah ketentuan ya Bu? Ya ketentuan. Betul ketentuan Bapak Ibu. Betul. Tapi karena saya nggak pakai, kita kan nggak pakai aplikasi ya Bu Sofi, tapi tetap kita menggunakan kaidah itu ya Bapak Ibu, walaupun kita tidak menggunakan aplikasi seperti yang digunakan oleh kementerian atau Pusmenjar gitu. Baik Bapak Ibu, adapun skor pada, nah ini yang sering membingungkan adalah pilihan ganda kompleks ya Bapak Ibu, karena kan kita pakai beberapa pernyataan ya. Pernyataannya ada 3-5. Nah, tetap Bapak Ibu pernyataan itu paling maksimal skornya 2. Maksimal banget skornya 2. Kalau 1 untuk pernyataan yang 3-5. Gitu. 1 nilainya. Jadi kalau dia benar semua ya udah kasih nilai 1. Tapi kalau ada yang salah 1 aja dikasihnya nilai 0 ya, untuk kasihan dong Bu Sofi yang udah pada nyobain Bapak Ibu. Saya waktu itu ya, seingat saya dan mudah-mudahan itu benar, ketika saya dapat pengarahan dari Pusmenjar itu mentornya narasumbernya bilang kita tidak membiasakan anak-anak dibuai gitu. Oh iya kamu sebenarnya benar tapi salah 1. Benar sih tapi salah 1 gitu. Kita tidak lagi menggunakan itu. Kalau anaknya benar semua, kalau salah ya udah, walaupun itu 1 dari 3 pernyataan ya udah salah 0 gitu. Harus berjuang lagi untuk lebih teliti, untuk lebih kemampuan literasinya diasah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak lagi nilai kasihan ya Bapak Ibu ya, kita bilangnya ya. Upah nulis ya, bahasa kita kalau dulu upah nulis gitu ya. Seperti itu yang dibilang sama narasumber Pusmenjar waktu itu ketika kegiatannya alhamdulillah saya ikuti, bahwa
sebentar. Bahwa kalau oh iya, nanti ada teman saya nih memberi informasi tambahan di sini, ada Pak Zul terkait aplikasi. Kalau sempat ya. Ya gitu Bapak Ibu. Tapi seandainya ya Bapak Ibu membuat soal dengan pernyataan lebih dari 5, maka boleh ditambahkan skornya 2. Jadinya 2 untuk yang benar 3 pernyataan, 3 sampai 4 pernyataan. Itu dikasih yang benar semua itu dikasih nilai skor 2. Tapi kalau yang dari 5 itu anak-anak benernya 3 sampai 4 masih kita kasih nilai 1. Yang di bawah yang salahnya 3 itu atau lebih dari kan kalau benar 3 sampai 4 ya. Kalau di bawah itu nggak benar 3 sampai 4 berarti 0 Bapak Ibu, seperti itu. Maksimalnya 2. Begitu juga dengan uraian ya Bapak Ibu. Nah ini contoh PG ya Bapak Ibu. Ini sama kayak materi yang kemarin saya kasih, saya coba saja untuk mengingatkan saja. Ini pedoman skorannya nilainya penuh. Kalau PG biasa udah pasti ya penuh. Jawabannya B saja. Berarti kalau yang jawab A, yang jawab C sama D selain B, berarti jawabannya salah atau 0. Yang tidak menjawab dikasih kode 9 tapi skornya 0. Ini untuk pedoman pengskoran yang multiple lebih dari 1 jawaban. Kodenya 1 untuk jawaban benar memilih 1 dan 3. Oh ya, oke. Baik. Oke, berikutnya Bapak dan Ibu, ini untuk uraian. Uraian itu skor maksimalnya sama, paling besar itu 2. Jika pernyataannya Bapak Ibu anggap terlalu banyak gitu anak menjawabnya. Tidak setujukah kamu? Di sini saya ada contohnya nih. Ya. Ketika Bapak dan Ibu bertanya, menurutmu apakah kolibri dapat kamu pelihara di rumah ya atau tidak? Ini dibilang uraian kombinasi ya Bapak Ibu karena ada PG, ya tidak itu termasuk PG kompleks dan ada uraian. Mengapa? Tuliskan ulang bukti. Jadi udah mengapa? Tuliskan ulang bukti kalimatnya. Jadi di triple anaknya. Jawab dulu ya atau tidak, ditambah mengapa, sama kasih buktinya. Nah yang seperti ini boleh Bapak Ibu tambahkan skor maksimalnya 2. Kalau dia bisa menghasilkan jawaban ya atau tidak. Nah Bapak Ibu saat membuat soal yang seperti ini, ya atau tidaknya pendapat anak terkait dengan teks harus diberi penghargaan atau istilahnya gini, dia boleh menjawab ya atau tidak. Tapi ini berkaitan dengan teks yang Bapak Ibu buat ya, jadi sangat hati-hati. Kalau Bapak dan Ibu menuliskan dalam teksnya anak bisa menjawab ya atau tidak dengan alasan, itu harus diberi skor. Jadi ya atau tidak dengan alasan yang mendukung ditambah bukti lengkap, berarti skornya 2. Tapi kalau dia cuma menjawab ya atau tidak pakai alasan saja, tapi nggak kasih bukti, maka kasih skornya 1. Ya atau tidak, tapi kebalik alasannya benar tapi buktinya nggak pakai, berarti 1 alasannya dapat. Gitu. Tapi kalau udah cuma ya atau tidak doang, alasan sama buktinya nggak tepat, maka nilainya 0. Ya atau tidak pakai alasan, nggak pakai bukti, ya 0 gitu. Nggak jawab sama sekali, ya udah berarti apalagi gitu 0. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kemungkinan alasannya yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Ya. Nah, ini link informasinya yang tadi ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu juga bisa pakai aksi. Sama sekarang di Pusmenjar itu ada Ayo Mencoba. Itu juga bisa dipakai ya Bapak Ibu. Ini aplikasi Android-nya Aksi. Ini yang bawah ini membaca digital Bapak Ibu kalau mau tahun ajaran baru mau mulai literasi sama anak-anak, boleh diawali dengan anak-anak baca dulu habis ngisi daftar hadir online di WA group, kasih 5 menit membaca. Saya juga akan belajar seperti itu Bapak Ibu.
diawali dengan literasi seminggu 2 kali biar nggak bosan. Bapak Ibu, kira-kira seperti itu yang saya sampaikan hari ini. Pengisian framework mudah-mudahan jelas dari atas sampai bawah. Tapi Bapak Ibu, kalau contoh-contoh soalnya harus saya kupas satu persatu, sepertinya sudah banyak Bapak Ibu contoh-contoh soalnya dari materi Bu Asmaul, dari materi yang kemarin. Materinya dibagiin kok, di-share. Gimana Bapak Ibu? Baik, Bu Sofi lanjutkan Bu Sofi. Seperti itu Bapak Ibu, hari ini saya mencoba memaparkan cara pengisian framework, pedoman. Tugas frameworknya diupload kemana? Bapak Ibu udah ikut GC kan ya? Google Classroom, di dalam Google Classroom LK-nya jelas, di atasnya itu ada framework, di bawahnya soal, bawahnya lagi pedoman skor Bapak Ibu. Ya, sudah Bu Sofi. Sudah Bu, sudah. Jadi seperti itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rekaman ini Bu, rekaman ini di-share juga nanti bisa buat belajar lagi. Bapak Ibu kalau mau materinya Bu, setelah hari ini baru ya saya kayaknya salah nih kontennya atau apa, boleh masih diizinkan mengedit atau mengupload kembali lembar kerja satunya ya Bapak Ibu. Ya Bu. Iya. Bu. Merasa ini apa? Salah Bu. Masih banyak yang bertanya gitu sejauh ini, jadi framework saya salah. Saya juga Bu salah. Lebih paham gitu Bapak Ibu. Bu Sofi, mohon maaf, kalau untuk literasi itu apa harus berupa bacaan aja? Kalau misalnya pakai gambar boleh nggak sih Bu Sofi? Jadi dia cuma misalnya nih saya bikin soal, saya cuma memberikan gambar tuh Bu Sofi misalnya, formatnya itu uraian. Nah siswa diminta untuk menceritakan kejadian yang terjadi di gambar itu. Boleh nggak sih Bu Sofi? Bu, dia mencoba naruh LK Ibu di dalam ini. Udah, ya saya masukin LK-nya kayak gitu. Gak apa-apa Bapak Ibu, sekali lagi nanti kami akan menelaah. Bukan kami lebih baik dari Bapak Ibu, tapi sama-sama kami di tim kami nih. Kebetulan saya kenalin dulu ya. Tim penelaah kami juga bagian dari yang sudah sering. Ada Pak Zul ya di sini ya, Pak Zul? Ada Bu Sofi, ada Pak Zul ada. Bu Sofi. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini ada Pak Zul bergabung, boleh di spotlight, saya nggak bisa ngelihat nih. Ya, langsung ke sana sih Pak. Akhirnya. Ya. Ada Pak Dr. Kasep, ada Pak Zul, ada Pak Randri Smoko, Bunci juga nanti bergabung sama kami. Bapak Ibu, kami mudah-mudahan ketika Bapak Ibu nanti sudah mengumpulkan, kami coba balas dengan komen. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu untuk belajar bersama ya. Kira-kira nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar bersama ya. Benar ya Pak Zul ya? Harapannya KKG kita ini bisa sama-sama menjadi wadah belajar bareng-bareng. Nanti Betul. Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu berkenan jadi narsum bagi kami bergantian, nggak apa-apa Bapak Ibu punya ilmu apa kasih tahu ke KKG kecamatan, kita bisa gitu ya rencananya ya Bu Sri. Ya betul Bu Sofi, nanti kita malah rencana bikin jadi pokoknya ini udah Betul. belajar, nanti kita telah ini teman-teman yang ini sudah sering diundang sama kementerian, terutama Pak Zul sudah 3 kali ikut acara pembahasan soal AKM ya Pak Zul ya. Boleh berbagi mungkin? Betul, Bu Sofi. Sepertinya tadi saya menyimak penjelasan dari Bu Sofi sudah sangat lengkap ya. Namun ini kan mungkin pembahasannya tadi untuk konteks literasi ya. Nah, untuk mungkin pada saat kegiatan di kementerian itu kemarin bersama dengan sekolah penyelenggara kerjasama, direktorat itu membagi 2 kelompok, ada literasi dan numerasi, dan kebetulan saya dapat kelompoknya untuk tim numerasi. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin nanti ada beberapa contoh soal dari numerasi ya, tapi untuk pembahasan numerasi mungkin belum saat ini atau bagaimana Bu Sofi? Rencananya Senin Pak. Hari ini masih literasi dulu Pak. Baik, berarti hari ini terakhir LK literasi ya sampai tengah malam. Lalu nanti hari Senin ada pembagian materi numerasi. Baru
pembahasan AKM menyeluruh yang Bapak Ibu suka Penjelasan tanya tentang kapan dan segala macam, berapa Iya. anak segala macam, yang sifatnya pelaksanaan KID dan segala macam. AKM-nya nanti Bu Asmaul Husna hari Selasa. Iya, betul. Dan Bapak Ibu tadi penjelasan dari Bu Sofi sepertinya sudah sangat lengkap ya. Dan untuk Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas sepertinya dari penjelasan Bu Sofi sudah cukup. Dan untuk referensi soalnya bisa langsung lihat contoh soal dari Pusmenjar ya Bu Sofi ya. Betul. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk main ke websitenya Pusmenjar, lihat-lihat contoh soalnya, dijadikan sebagai bahan referensi, tapi jangan persis atau jangan copas ya. Jadi Bapak Ibu berkreasi ya. Kita kenal dengan ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Dan untuk tadi ada pertanyaan tentang stimulus, apakah boleh gambar? Tentu saja walaupun literasi, tentu boleh menggunakan stimulus gambar. Dan yang paling penting, Bapak Ibu memberikan stimulus itu harus berfungsi ya Bapak Ibu. Jadi stimulus yang kita masukkan ke dalam soal jangan malfungsi, tapi harus berfungsi. Jadi apa sih fungsinya saya mencantumkan gambar? Melihat stimulus, anak sudah bisa menjawab soalnya gitu. Itu saja sih ya mungkin Bu Sofi ya. Dan untuk pilihan ganda kompleks, Bapak Ibu mungkin karena itu kan memilihnya lebih dari satu jawabannya, Bapak Ibu harus lebih teliti lagi untuk pilihan ganda kompleks. Terima kasih Bu Sofi. Terima kasih Pak Zul untuk nambahan informasinya. Nanti tim-tim ini yang akan bantu Bapak Ibu menelaah soalnya ya. Ini bagian mana nih yang belum ada? Bagian mana yang sudah? Nih Bapak Ibu saya izin sedikit aja terakhir nih kayaknya mau ngasih lihat mana ya. Bentar. Ini ada punya teman saya. Punya teman saya kemarin udah duluan ngasih unjuk bener apa enggak gitu ya. Karena satu sekolah, jadi bisa dilihat duluan gitu. Ya KKN. Bapak Ibu, cuman ini infografis doang, tapi jadi soal. PG kompleks Bapak Ibu, cara memakai masker yang benar. Dengan ini udah ada informasinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat kan sebenarnya sudah ada stimulusnya ya, sudah ada informasi yang tersurat di dalam gambar. Nah, anak-anak sudah bisa mengambil menganalisis pernyataan ini berdasarkan informasi yang ada di atas. Maskernya dipakai seharian tak perlu diganti. Di sini benar atau salah? Salah ya Bapak Ibu karena dibilang ganti masker Anda secara rutin apabila kotor atau basah. Berarti kan anak udah bisa tersaji informasinya. Saat melepas masker hanya memegang tali. Iya benar, lepas masker dengan hanya memegang tali. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi nggak perlu teks gitu. Ya, infografis, selama infografisnya sudah menyajikan, boleh-boleh saja. Atau di double Bapak Ibu, tadi kalau ngelihat pembuatan kue, bener ya? Pembuatan kue mana dia? Pembuatan kue mana sih? Tandanya saya belum sarapan Bapak Ibu. Curhat jadinya. Ini ya Bapak Ibu yang sebelah kanan ya. Ini ditambahin jadi informasi teks yang ada di sini kebetulan tidak ada informasi tentang ini nih kalau pakai masker sama tidak pakai masker. Boleh ditambah atau menurut Bapak Ibu seperti yang pernah saya bilang di webinar, pacu jawi anak-anak nggak tahu seperti apa, tambahkan ini gambarnya boleh Bapak Ibu untuk menambah wawasan mereka. Ini kue tadi yang saya bilang, kue tradisional. Nah, kan kalau cuma disebutin serabi, kue intip, nggak tahu, tambahin lagi informasinya boleh, pakai infografis boleh Bapak Ibu. Lebih lengkap, lebih cakep. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada di mana ketika stimulus itu hanya gambar yang tersaji infografisnya lengkap lalu bisa dijadikan
soal, cukup informasi tersebut dijadikan sebuah soal dan anak benar-benar bisa menelaah itu atau mengambil informasi. Ingat ya, pertama kan tadi ininya kok level kognitifnya kan yang paling pendeknya itu ini ya. Menemukan informasi. Itu paling rendah karena anak cuma ngambil, tangkep, bawa ke bawah, ambil, tangkep, bawa ke bawah gitu. Tapi kalau dia sudah mulai memahami, dia bisa membandingkan, bisa mengevaluasi. Nah, itu teksnya perlu dipersiapkan secara matang agar anak bisa benar-benar membandingkan. Jangan sampai di teks nggak ada perbandingannya, Bapak Ibu naruh soalnya. Ya seperti itu. Untuk contoh soal sekali lagi saya katakan sudah banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau membaca dari Pusmenjar, dari yang kemarin, materi kemarin itu lengkap sekali Bapak Ibu, monggo. Misi Ibu bertanya PJOK bagaimana? Ya, Bapak dan Ibu saat ini pembagian AKM hanya sampai 2 bidang saja, literasi dan numerasi ya Bapak Ibu. Untuk bidang soal materi yang lain memang kami sendiri belum ada informasi akuratnya. Nanti boleh ditanyakan kembali ke Bu Asmaul ya. Yang saya tahu Bapak dan Ibu, untuk sekarang Bapak dan Ibu boleh mencoba bentuk format soalnya dan menggunakan teksnya sesuai kebutuhan kompetensi Bapak Ibu. Jadi misalnya gini, Bapak Ibu ngambil informasi tapi ada hubungannya sama kompetensi PJOK. Ya tidak apa-apa, ambilkan wacana yang informasi IPA-nya ada di situ gitu Bapak Ibu, tapi dengan indikator memahami atau menarik informasi gitu Bapak Ibu, di combine sama indikator yang ada. Tapi tujuan kompetensinya boleh di dalamnya ada ketercapaian anak memahami tentang fotosintesis, boleh gitu, tapi ambil teksnya yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak harus ambil teksnya selalu umum yang sekarang ada tren masker, plastik penggunaan sampah plastik gitu misalnya atau apa gitu yang lagi ngetren saat ini atau pandemi. Tidak harus, tapi dikaitkan dengan materi Bapak Ibu boleh teksnya untuk kedalaman itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti jika informasi saya ini kurang, boleh kembali ditanyakan Bapak Ibu ke Bu Asmaul Husna. Untuk soal informasi, apakah harus ada? Iya, nah terima kasih untuk pertanyaannya. Menunjang AKM tentunya dimulai dari pembelajarannya sendiri harus bermakna konseptual berkaitan dengan ya untuk kedepannya guna menunjang kepentingan. Berikan buku-buku yang berisi. Betul Bapak Ibu, tetap menggunakan tematik Bu. Oke. Bapak dan Ibu, masalah kurikulum disesuaikan saja Bapak Ibu. Lagi-lagi materinya disesuaikan dengan kurikulum yang Bapak Ibu gunakan. Ini hanya bentuk pembuatan soalnya saja Bapak Ibu. Kalau isi materi kurikulum sama saja. Tapi kalau Bapak Ibu mau mencoba berubah ke litnum, buku-buku literasi dan numerasi, lebih baik lagi. Tapi lagi-lagi tergantung kebijakan setempat ya Bapak Ibu menggunakan atau tidak menggunakan si buku literasi dan numerasi. Saya pribadi akan di tahun ajaran baru itu akan saya kombinasi Bapak Ibu. Saya coba pakai modul litnum, coba juga dengan si tematik. Diselip-selipin. Pasti ada benang merahnya kok Bapak Ibu antara buku literasi numerasi yang saat ini sudah diberikan sama kementerian sama media-media pembelajaran yang ada. Bedanya cuman si IPS-nya nyempil di literasi Bapak Ibu, yang terpisah hanya matematika aja. Sebenarnya literasinya menghubungkan semua mata pelajaran gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan cukup jelas. Oh ya tadi sumber tetap ya Bapak Ibu. Sumber dari artikel yang Bapak Ibu ambil ditaruh di bawah. Tapi kepanjangan Bu Sofi boleh
disingkat, diringkas, tapi kasih tambahan ya Bapak Ibu dengan perubahan atau dengan penyesuaian. Artinya kami tahu bahwa artikel itu Bapak Ibu ambil dari Kompas, dari segala macam, dari buku apa, tapi dengan penyesuaian atau dengan perubahan bahasa Bapak Ibu atau ringkasan yang Bapak Ibu sudah buat. Seperti itu kalau dalam pembuatan soalnya. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu agar weekendnya bisa lanjut lagi nih setelah ini, ada yang mau pergi, ada yang mau shopping atau apa. Mudah-mudahan jelas Bapak dan Ibu informasi yang saya berikan hari ini. Bapak Ibu boleh kembali mengedit atau saya udah yakin nih ternyata soal yang saya buat kemarin udah benar dengan penjelasan hari ini, udah cakep, udah tahu nih, udah monggo, berarti udah cukup, udah selesai hari ini, udah nggak perlu diedit. Tapi kalau ya ternyata saya salah nulis, harusnya sosial budaya atau kompetensinya, soalnya mau saya ubah, masih dikasih kesempatan sampai 23.59 Bapak Ibu. Sekali lagi mau diingatkan syarat mendapatkan sertifikat Bapak Ibu, boleh ya Bu Sri Kustiah ya, nanti diinformasikan karena Bapak dan Ibu KKG ini kerja kerasnya luar biasa banget loh, mendatangkan webinar, gratis tis gitu, terus memberi wadah Bapak Ibu belajar bersama selama 10 hari. Nah, tapi kita punya syarat dan ketentuan untuk Bapak Ibu mendapatkan sertifikat 32 jam tersebut. Saya kembali dari saya cukup. Terima kasih banyak untuk perhatian belajar bersamanya. Mohon maaf jika dalam penjabaran saya ini ada kata atau tutur ucapan saya yang salah, yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Saya mohon dibukakan pintu maaf ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sofi, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman tersayang, teman-teman hebat, Bapak Ibu guru keren. Saya rasa apa yang sudah dipaparkan Bu Sofi itu sudah sangat jelas. Namun, jika Bapak Ibu merasa kurang jelas, insya Allah hari ini nanti bisa dilihat di YouTube KKG Jakarta Timur 1. Ya, Bapak Ibu bisa lihat. Kalau masih ada pertanyaan, kemudian yang berhubungan, bagaimana sih membuat soalnya? Boleh nggak saya membuat soalnya sendiri, bentuk soal saya sendiri? Boleh, pakai banget. Justru itu yang kami harapkan. Setelah Bapak dan Ibu mendapatkan paparan materi, Bapak Ibu bisa membuat soal sendiri, bukan hanya ATM. Jadi asik kalau dari pikiran sendiri. Sama kayak kita ke anak murid Bapak Ibu. Kalau anak murid bikin karyanya sendiri, sebagus apapun atau kurang bagus apapun, kita pasti akan sangat bangga. Sekali lagi Bapak Ibu, kami mengingatkan, kami di sini bukan karena kami lebih pintar, bukan karena kami lebih hebat, tetapi karena kami ingin berbagi. Jika Bapak Ibu punya kelebihan atau punya ide atau usul yang intinya untuk memajukan guru-guru bukan hanya di Jakarta Timur 1, tapi seluruh Indonesia, silahkan berbagi dengan kami. Boleh kok, tapi saya bukan pengurus. Boleh, monggo. Silakan hubungi Pak Asep, Pak Ranggi, saya, Bu Sofi, atau pengurus yang lain. Bu, saya mau bikin konten video bagaimana mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, boleh nggak? Boleh. Bu, saya mau mengajarkan PJOK secara daring, boleh nggak? Boleh sekali. Apa saja, silakan. Nah, terkait dengan soal, Bapak Ibu ingat ya, literasi. Jangan sampai kita mengajak anak murid kita untuk gemar membaca, sementara Bapak Ibu gurunya sendiri malas membaca. Sebentar-sebentar bertanya, sebentar bertanya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat. Ingat, perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Saya rasa itu saja. Jangan lupa untuk mengupload soal-soal yang diberikan ke Google Classroom ya Bu Sofi ya. Bapak Ibu yang belum bergabung dengan Google Classroom, silakan hubungi narah hubung di masing-masing kecamatan. Di masing-masing kecamatan sudah ada. Kami sudah berbagi tugas dengan teman-teman, sehingga masing-masing sudah mempunyai job desk. Baik Bapak Ibu, Bu Sofi terima kasih, Papa Ranggi terima kasih, Pak Zul terima kasih, teman-teman pengurus dari KKG SD Sudindikwil 1 Jakarta Timur terima kasih. Bapak Ibu tersayang, Bapak Ibu guru hebat terima kasih sudah meluangkan waktu. Mana senyum manisnya? Semua mukanya tegang di depan layar begini semua Bu Sofi. Semua ketika melihat Bu Sofi sedang memaparkan, semua mukanya tegang, tidak ada yang minum kopi, tidak ada yang sambil nyemil.
Tidak usah stres. Bu. Fokus. Fokus, Bu. Fokus tapi jangan tegang ya. Nanti kalau tegang Bapak Ibu bisa tidak enjoy. Jaga imun ya, jaga imun. Jaga imun. Jaga imun. Ingat Bapak Ibu, soal KKM itu tidak prihatin. Soal KKM itu tidak bikin stres. Tapi buat itu seolah-olah menjadi bagian dari diri. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati hari libur bersama orang-orang terkasih. Terima kasih Bu Sofi. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih. Ini narasumber. Terima kasih host. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Makasih Bu Sofi. Saya tutup ruangan Zoom-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Assalamualaikum.